Assalamualaikum Ustadz, ini ada pertanyaan dari beberapa teman tentang bacaan basmalah. Tadi kan memang basmalah. Yang benar itu di dalam membaca basmalah itu kan katanya harus tajwid dan fasohahnya harus jelas kan gitu. Betul. Kalau seandainya ini saya sholat, di dalam Al-Fatihah itu kan salah satunya basmalah termasuk ayat di dalam Al-Fatihah ya. Kalau salah bacanya di Bismillah itu salah, apakah itu bisa membatalkan sholat? Ya, jadi bagaimana hukumnya kalau misalkan seseorang melaksanakan sholat, dia membaca basmalah namun basmalahnya salah, apakah membatalkan sholat? Ya. Umpama Bismillahirrahmanirrahim, yang ha jadi ha, begitu gimana? Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang rukun sholat, diantaranya adalah kita dalam rukun sholat itu sendiri ada bacaan qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah, dan di dalamnya itu ada yang namanya basmalah. Iya. Ya. Jadi bagaimana kalau misalkan ada orang salah dalam membaca suratul Fatihah? Maka yang jelas hukumnya tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena membaca basmalah merupakan rukun dari rukun sholat. Jadi barang siapa yang ternyata salah bacaan sholatnya, bacaan Fatihahnya, basmalahnya, maka yang jelas tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Oh, gitu. Ya, jadi harus bisa membiasakan, melatih bagaimana kita bisa dengan fasih membaca basmalah, suratul Fatihah. Secara umum khususnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena ketika satu saja udah berganti dari makhraj dari ha misalkan menjadi ha, akan merubah terhadap maknanya. Jadi harus betul-betul hati-hati. Ya, termasuk tajwid dan fasohahnya ya. Ya, betul. Kalau dalam bahasa keren sekarang kan artikulasinya. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya, di dalam kita membaca Al-Qur'an itu ada yang mengatakan ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu baca ayat langsung. Ada yang cuma bismillahirrahmanirrahim. Itu yang benar yang mana? Jadi kalau memang ada banyak perbedaan Ustaz ya. Cuma kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan para ulama, memang ketika kita hendak membaca Al-Qur'an maka membaca ta'awud dulu. Ya. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan ada yang mengatakan langsung ayatnya yang dibaca. Cuma kalau ayatnya. Jadi tapi baiknya kalau kita menurut jumhurul ulama, mufassirin, memang baiknya ketika itu mau dibaca ayat maka bacalah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun tidak baca bismillah. Walaupun itu bukan sebuah kewajiban ya. Walaupun tidak bukan ya. Berarti kalau hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi tidak baca bismillah enggak apa-apa. Tidak mengapa. Walaupun ada juga yang baca bismillahirrahmanirrahim langsung ayat ya. Gitu ya. Tidak mengapa. Karena itu bukan kewajiban. Gitu. Beda dengan di dalam sholat membaca basmalah. Ini karena basmalah termasuk ayat dari Fatihah. Dan ini ntar akan dijelaskan juga menurut beberapa madhab apa dasarnya pandangan imam ini sudah dijelaskan. Di dalam Safinah kan saya kalau baca di Fathul Mu'in dijelaskan di situ tentang Al-Fatihah hurufnya ada berapa, kemudian tasdidnya ada berapa, kemudian jumlahnya berapa. Di dalam kita baca Al-Fatihah tidak boleh kurang daripada itu. Betul. Emang ada orang baca Al-Fatihah bisa mengurangin huruf? Ada. Kalau tasdidnya tidak ditekan. Betul. Karena salah satu tasdid itu sebagai pengganti huruf yang satunya. Betul. Karena tasdid itu sebenarnya dua huruf. Cuman dalam aturan menulis Al-Qur'an, menulis bahasa Arab, kalau dua huruf yang bersama digandeng jadi satu, maka yang satu dihapus, diganti tasdid untuk memudahkan itu. Maka cara membacanya harus ditekan. Kalau tidak ditekan maka akan berubah makna dan itu bisa membatalkan sholatnya. Betul. Gitu. Bahkan kalau tahu sengaja, tahu artinya dan dia tetap menyengaja, maka akan bahkan dalam keadaan sholat dia dalam keadaan menjadi kafir. Kayak kemarin
YouTube-nya Ya, Ustadz ini kenapa? ya. Karena ketika orang membaca seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta tolong, minta pertolongan. Ketika iyanya itu dibuang tasdidnya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah merubah terhadap makna Makna dari Al-Qur'an dan satu huruf udah dibuang. Dan itu bisa membatalkan sholat. Bukan hanya membatalkan Ustadz, bahkan menjadikan orang itu kalau tahu artinya kafir. Bisa kafir. Karena artinya iyyaka na'budu, hanya kepada sinar matahari kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada perempuan yang lagi haid saya meminta tolong. Jadi maknanya sudah jauh sekali Ustadz. Sekarang ini Ustadz, kembali ke basmalah ya. Ya. Kan tadi pembahasannya tentang basmalah. Ada yang tanya lagi. Kalau saya ini orang Jawa nih, orang Jawa. Kalau baca Al-Fatihah atau Al-Fatihah begitu. Nah, Kemudian baca lidahnya itu nggak bisa fasih, terutama orang-orang yang tua itu. Dulu nggak pernah ngaji, tiba-tiba kemarin kemudian dia kepingin tobat, lalu dia rajin sholat, cara bacanya masih belepotan begitu, lidahnya sangat susah orang Jawa itu bagaimana Ustaz? jadi kita tetap dianjurkan, diwajibkan dalam agama untuk terus berusaha. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengatakan Al-Fatihah, kalau hanya Al-Fatihah di luar, cuma ketika bacaan surat Fatihah benar, tidak mengapa. Cuma ketika dalam sholat, misalkan Alhamdulillah dibaca Al-Kamdu, baru itu sudah membatalkan. Nah itu yang jadi masalah, karena kebiasaan itu menjadikan masalah. Ketika saya pernah tanya, kau bikin begitu, lah gimana udah biasa begini susah juga, dimulai-mulai itu bagaimana? Tetap kita punya kewajiban untuk terus belajar. Harus, karena sampai kalau betul-betul bisa, Alhamdu itu kan puji. Jadi Iya. ketika dibaca Al-Kamdu sudah merubah terhadap maknanya. Berarti kalau dia nggak mau belajar, wah, terus dia seperti terus, bahkan dia salah, itu resiko dia ya. Risiko dia. Karena ya paling tidak kita tetap wajib terus belajar dan melatih agar kita bisa membaca huruf sesuai dengan makhrajnya. Begitu ya. Ini kewajiban. Bahkan bukan hanya bagi orang yang tua, bagi pemula saja, bagi semuanya tetap wajib. Makanya ada bacaan kadang menurut saya ini benar, belum tentu buat orang lain itu benar. Pasti ada kurangnya. Mungkin tajwidnya yang lebih fasih, cara fasoha, cara pengucapannya mungkin. Iya, betul. Karena di dalam Al-Fatihah itu hurufnya kan jelas semuanya. Jelas semua. Nggak ada idgham, nggak ada idfa, nggak ada guna, semuanya jelas semua. Berarti harus dipahami itu adalah tajwid dan fasohahnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, kalau mau bertanya, mungkin tema yang lain silahkan. Nanti saya akan tulis alamat nomor telepon saya di sini, bisa WA saya secara langsung atau langsung telepon juga boleh. Nanti untuk acara yang akan datang akan dijawab oleh Ustadz Harrison Abdul Hadi. Yang terakhir Ustadz, bicara soal bismillah itu. Kalau kita mau ke kamar mandi wudhu tuh, doakan di dalam hati itu. Kemudian namanya orang tua ya, dia nggak tahu selama ini, dia tetap Bismillahirrahmanirrahim kalau masuk, Bismillahirrahmanirrahim dalam kamar mandi itu bagaimana? Sebenarnya untuk mengatakan basmalah itu sendiri memang ada dua pendapat. Memang kalau mayoritas jumhur ulama mengatakan basmalah itu dibaca ketika di luar, bukan ketika di dalam. Ya. Ada yang mengatakan juga tidak apa-apa di dalam. Yang penting bukan pas di atas tempat kita berberak, buang air besar. Pas di kloset. Ya. Jadi kalau cuma itu ada, memang sebagian minoritas ulama mengatakan boleh. Namun yang mayoritas mengatakan demikian. Karena WC itu atau tempat kamar mandi itu tempat yang kotor yang tidak layak menyebut nama Allah. Gitu. Makanya walaupun keluar kan, ketika keluar baru kita membaca doa. Iya. Bukan ketika kita masih pas ada di dalam gitu baca doanya, tapi ketika kita masih di luar. Karena di kamar mandi itu tempatnya kuman dan tempatnya setan, jin, ya semuanya. Makanya kenapa sih alasannya ketika kita masuk kamar mandi disunahkan pakai alas kaki dan penutup kepala. Ya, penutup kepala. Kalau pakai peci untuk membedakan dia akan dimiringin. Mama beginilah atau beginilah gitu. Agak dikini sedikit mungkin. Alasannya ketika saya pelajari di apa namanya, salah seorang profesor peneliti yang ada di Jepang itu meneliti, ternyata pori-pori kaki sama kepala itu yang paling banyak.
ketika tidak dikasih alas kaki ataupun untuk kepala dalam kamar mandi, maka kuman-kuman itu akan mudah masuk ke dalam pori-pori melalui kaki Betul. dan kepala, karena pusatnya di situ. Ya. Maka Rasulullah menyuruh untuk ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh berlama-lama Betul. di dalam kamar mandi, secukupnya saja. Kalau ibu-ibu kan kadang sambil nyanyi di kamar mandi, Nah, itu yang bapak-bapak aja yang sudah tidak sesuai. bapak-bapak aja sambil ngerokok di kamar mandi begitu Iya. aja. Padahal itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Baik dari sisi kesehatan secara jasmani ataupun rohani. Rohani, betul. Oke Ustadz, terima kasih. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya yang kepingin bertanya kepada Ustadz Harison Abdul Hadi atau yang terkenal dengan Ustadz Kampung, nanti saya akan kasih nomor telepon di sini, bisa menghubungi langsung, dan insya Allah pertemuan yang akan datang, pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh Ustadz Harison Abdul Hadi atau Ustadz Kampung. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dari saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.